Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan pada saat ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20, tetapi kita akan membacanya hanya di ayat yang ke-12 dan 13. Firman Tuhan berkata demikian: segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna bagiku. Segala sesuatu itu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ya, dari pembacaan kita, saya mau bawa kita melihat tentang yang namanya kehidupan kudus di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Karena ketika kita membaca setiap kebenaran firman Tuhan, kita akan menemukan bagaimana Tuhan yang adalah kudus menghendaki umatnya untuk hidup kudus. Jadi bukan hanya sekedar berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga menuntut untuk agar setiap kehidupan umatnya yang mengaku percaya hidup di dalam ketetapannya. Dan ketika hidup di dalam ketetapannya akan memimpin mereka hidup di dalam kekudusan. Karena itu ketika kita membaca tadi di ayat yang ke-12 dan 13, bagaimana Rasul Paulus memberikan gambaran tentang kehidupan baik melalui makanan itu berguna, tetapi itu tidak boleh membawa kita untuk diperhamba oleh makanan. Demikian juga hal-hal yang lainnya yang Rasul Paulus tekankan tentang keadaan dunia ini. Jangan sampai kehidupan kita diperhamba oleh hal-hal duniawi, tetapi kita justru harusnya bisa menguasai diri kita untuk akhirnya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya kalau kita lihat di dalam perikop ini, bagaimana tantangan percabulan, persinahan itu begitu maraknya terjadi di kota Korintus, yang akhirnya membawa tidak sedikit jemaat Tuhan untuk hidup di dalam persinahan, hidup di dalam percabulan. Dan ini akhirnya bertentangan. Karena apa? Tuhan mau agar kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya hidup di dalam kekudusan. Dan ketika kita hidup di dalam kekudusan inilah yang akhirnya membawa kita untuk semakin hari semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Rasul Paulus memberikan gambaran bagaimana kekudusan harusnya terwujud nyatakan di dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya sekedar teori saja, bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi dikerjakan. Dan itu dimulai dari dikuduskan dari pikiran kita. Karena ketika pikiran kita kudus, maka perkataan kita pun juga apa yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang benar. Dan apa yang kita lakukan pun juga akan terhindar dari hal-hal yang cemar. Karena itu ketika kita berbicara soal kekudusan, bahkan Rasul Paulus gambarkan soal persinahan percabulan yang harusnya terhindar dari kehidupan orang percaya. Itu jangan sampai dikerjakan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Karena itu ketika kita berbicara soal kekudusan, jagalah hidup kita untuk hidup berkenan, kudus kepada Tuhan. Makanya kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-18 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ketika kita lihat bagaimana ditekankan bahwa jauhkanlah dirimu dari percabulan, ini harusnya juga menjadi bagian yang kita kerjakan. Mungkin kita sudah katakan, wah saya kan sudah menikah, saya kan sudah berumah tangga. Tetapi ada banyak kehidupan rumah tangga yang ternyata meskipun diberkati di gereja bisa terjalan di dalam persinahan. Oleh sebab itu tantangan pasti akan terjadi. Ada hal-hal yang akan menggoda kita untuk jatuh di dalam hal-hal persinahan. Bahkan yang belum menikah mungkin masuk kepada percabulan-percabulan yang itu ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan tentang keras. Oleh sebab itu jangan sampai biarkan kehidupan kita dicemari oleh keinginan daging, tetapi belajarlah untuk kita hidup di dalam kekudusan
dengan menjaga pikiran kita agar kudus, perkataan kita semuanya benar, berkenan di hadapan Tuhan, dan akhirnya kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya seperti apa yang dikatakan di ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Ini menjadi bagian yang kita kerjakan, di mana kita menggunakan hidup kita, tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.